Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1C ingin mempresentasikan terkait tugas politik identitas yang mana membahas terkait isu identitas etnis di Indonesia. Untuk kasusnya sendiri, kami mengambil kasus yakni rasisme mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Nah, kelompok kami terdiri dari 5 orang, ada Renda Lintang Gintawangi, Yoga Adi Pratama, Salsabila Arianti Putri, Victoria Alvita Santosa, dan saya sendiri Denisnya Desela. Setiap individu ataupun kelompok masyarakat itu tentunya memiliki identitasnya masing-masing yang dipegang teguh sebagai landasan atau orientasi dalam menjalani kehidupan, baik identitas nasional, agama, gender, maupun ras etnis. Nah, Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya majemuk atau multikultural di mana memiliki keberagaman, baik keberagaman suku, agama, adat, budaya, maupun ras etnis. Nah, keberagaman Indonesia ada pada setiap daerah mempunyai ciri khasnya masing-masing, yang mana hal tersebut kemudian berpengaruh terhadap identitas yang tersemat, yang kemudian dianut oleh masing-masing individu ataupun suatu kelompok masyarakat. Nah, salah satu jenis identitas yang dianut kuat di Indonesia adalah identitas etnis. Nah, identitas etnis dalam bahasa Yunani, etnik itu berasal dari kata etnos yang berarti suku bangsa. Nah, berdasarkan definisi, identitas etnik merupakan sebuah konsep yang mengacu pada suatu definisi identik pada konteks geografis dalam suatu batas-batas wilayah dengan sistem politik tertentu. Etnis Papua merupakan salah satu jenis etnis Indonesia di mana masuk ke dalam kategori etnis minoritas. Orang asli Papua atau Indigenous People of Papua adalah orang atau kelompok yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Papua dan atau yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua berdasarkan masyarakat atau hukum adat Papua. Nah, sebagai salah satu etnis minoritas dan berada di wilayah paling timur di Indonesia, etnis Papua seringkali menjadi korban rasisme yang dilayangkan oleh kaum-kaum mayoritas, di mana etnis Papua itu seringkali dianggap sebagai kelompok yang inferior, primitif, bodoh, dan aneh. Kasus rasisme yang belum lama ini terjadi pada etnis Papua, yakni kasus rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya dan di Malang, Jawa Timur pada tahun 2019 silam, di mana kasus tersebut dipicu oleh rusaknya bendera merah putih yang berada di depan asrama mahasiswa Papua yang mana diduga dirusak oleh para mahasiswa tersebut. Akibatnya, asrama mahasiswa Papua tersebut kemudian dikepung dan dirusak oleh para oknum seperti aparat keamanan seperti TNI atau Polri maupun organisasi massa reaksioner. Bahkan mereka diberi ujaran kata-kata umpatan binatang yang tidak pantas diucapkan. Nah, atas latar belakang tersebut, kelompok kami kemudian mengambil kasus rasisme terhadap masyarakat Papua di Surabaya dan Malang sebagai salah satu bentuk pelanggaran atau penghinaan terhadap identitas etnis di Indonesia. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dalam mengenal permasalahan ini, kelompok kami menggunakan konsep rasisme. Jadi, di sini sebelum kita mengetahui apa itu rasisme, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu definisi ras. Jadi, ras berbeda dengan rasisme. Ras merupakan sebuah konstruksi sosial yang membagi orang ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan karakteristik seperti penampilan fisik, terutama warna kulit. Nah, sedangkan rasisme atau juga kita dapat menyebutnya dengan rasialisme merupakan sebuah keyakinan atau faham yang di dalamnya mengandung makna bahwa manusia dapat dibagi menjadi entitas-entitas yang terpisah satu sama lain dan eksklusif yang disebut dengan ras. Rasisme meyakini bahwa terdapat hubungan kausalitas antara ciri fisik yang diwariskan dan kepribadian intelektual, moralitas, budaya, perilaku, dan lain sebagainya. Seperti contoh yang dijelaskan oleh Dennis, rasisme tuh meyakini bahwa ada hubungan antara ciri fisik dengan kepribadian. Contohnya tadi ketika masyarakat
indigenous of Papua diidentikan dengan kepribadian yang maaf, bodoh, kasar, dan lain sebagainya. Jadi rasisme menekankan pada adanya hubungan antara ciri fisik dan kepribadian. Selanjutnya. Nah, dalam menganalisis permasalahan ini, salah satu jenis rasisme yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah rasisme institusional. Nah, rasisme institusional ini pertama kali didefinisikan oleh Stokely dan Hamilton pada 1967 yang mengacu pada contoh kasus yang khusus dan juga umum dari diskriminasi ras, ketidaksetaraan, eksploitasi, dan dominasi dalam konteks institusi, baik institusi pendidikan, organisasi, kelembagaan, yang contohnya bisa kita pahami juga di tempat kerja misalnya seperti tenaga kerja atau pasar atau masyarakat pada negara bangsa. Nah, kami memandang konsep rasisme institusional ini cocok untuk menganalisis permasalahan ini karena masyarakat Papua tersebut masih dalam satu institusi, khususnya institusi negara bangsa dalam konteks ini. Jadi mereka masih tergabung ke dalam institusi yang mana dapat kita analisis menggunakan konsep rasisme institusional ini. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mengenai kasus rasisme yang dialami oleh mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang sekitar 2 tahun yang lalu. Yang mana kejadian ini bermula setelah anggota FKPPI, FPI, dan Pemuda Pancasila memasang bendera merah putih di asrama Kamasan, yakni asrama khusus untuk mahasiswa Papua di Surabaya. Tapi kemudian salah satu anggota Ormas melihat bahwa tiang bendera sudah berada di tanah dalam keadaan patah dan bendera merah putihnya berada di selokan. Tindakan tersebut dinilai telah melecehkan bendera merah putih dan dari sanalah lalu memicu amarah Ormas dan tak lama setelahnya asrama dipadati oleh massa yang mulai melempar batu dan mengutarakan ujaran-ujaran bermakna rasis ke arah mahasiswa Papua. Besoknya, aparat kepolisian bersama TNI meninjau lokasi kejadian dan setelah personil BRIMOB memutuskan untuk masuk ke asrama sambil membawa senjata, barulah mereka bisa membawa 43 mahasiswa ke Polda Jawa Timur. Nah, kericuhan dan penyerangan terhadap mahasiswa Papua tersebut bahkan sempat viral di media sosial hingga berdampak pada pecahnya aksi protes di sejumlah kota di Indonesia yang menuntut agar tindakan kejahatan dan ujaran kebencian berbau rasis terhadap orang Papua itu bisa segera dihentikan. Kemudian pengepungan dan penyerangan terhadap asrama Kamasan juga menyebabkan kerusakan pada fasilitas asrama dan membuat mahasiswa takut untuk keluar asrama. Terkait aksi unjuk rasanya sendiri, terutama di Manokwari dan Sorong, ternyata para demonstran saat itu telah melumpuhkan aktivitas dan mobilitas masyarakat karena mereka sampai nekat membakar gedung parlemen daerah, menebang pohon, dan merusak fasilitas publik. Kemudian menyusul dari kasus ini juga, tahun lalu Amnesty International Indonesia sempat merilis semacam publikasi yang berisi tentang berbagai bentuk diskriminasi rasial yang dialami oleh orang Papua. Di antaranya itu diketahui bahwa terdapat pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat, di mana dalam konteks ini dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap warga Papua. Karena mereka itu sering menggunakan kekuatan secara berlebihan dan melakukan penangkapan terhadap orang Papua meski demonstrasi yang dilakukan itu berjalan secara damai. Salah satu contohnya itu adalah di tanggal 28 Agustus tahun 2020 ada penangkapan 5 aktivis Papua di Jakarta dan mereka didakwa atas dugaan makar. Kemudian bentuk diskriminasi yang kedua adalah pembatasan dan pemblokiran akses internet di Papua, yang menurut pemerintah hal tersebut dapat membantu meminimalisir penyebaran berita hoax sekaligus mempercepat pemulihan keadaan di Papua. Tapi ternyata langkah tersebut justru
hanya membatasi hak orang Papua untuk berekspresi serta mendapatkan ataupun melakukan penyebaran informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsa. Baik, terima kasih Renda. Mungkin akan saya lanjutkan, berbagai tindakan kelembagaan maupun kelompok kepentingan dalam kasus di atas berkaitan erat dengan permasalahan identitas. Untuk menganalisis hal tersebut, kita harus melihat bagaimana kondisi awal sebelum terjadinya konflik tersebut, di mana kasus tersebut terjadi, siapa aktor, serta latar belakang dari identitas yang dimilikinya melalui kacamata rasisme secara spesifik, yaitu melalui rasisme institusional. Secara jelas, situasi ini terjadi di kota Surabaya dengan total penduduk sekitar 3 juta jiwa yang memiliki keberagaman suku, yaitu suku Jawa dengan 84,68%, suku Madura dengan 7,5%, dengan Tionghoa sama 7,25% dan Arab 2,4%. Melihat dari persentase ini, kita dapat menyimpulkan bahwa berbagai suku dari ras Papua tidak terlihat dan dapat dikatakan sebagai minoritas di kota Surabaya. Di sisi lain, represi terhadap kasus ini diberikan kepada mahasiswa Papua yang berada di kota tersebut. Tidak dapat dipungkiri, terdapat identitas dan sejarah yang melekat bagi seluruh masyarakat Papua di Indonesia, bahwa terdapat beberapa bagian dari masyarakat Papua yang kemudian menginginkan pemisahan dengan Indonesia atau dalam skala kecil menuntut keadilan di Papua. Negara juga ikut andil dalam konstruksi identitas yang diberikan terhadap masyarakat Papua, di mana negara cenderung memarginalisasikan Papua atas alasan teoritis maupun politik yang kemudian berimplikasi pada anggapan bahwa masyarakat Papua adalah masyarakat pinggiran. Jika kita melihat ketiga kondisi tersebut, kami menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan ras yang terjadi di kota Surabaya dalam hal ini, ras Papua dengan berbagai suku lainnya. Hal ini berimplikasi pada rentannya posisi masyarakat Papua sebagai minoritas di kota Surabaya, yang kemudian menjelaskan bagaimana represi yang dilakukan masyarakat terhadap mahasiswa dapat dilakukan. Rasisme institusional menjelaskan keadaan ini sebagai kegiatan dominasi ras yang dilakukan ras mayoritas terhadap minoritas. 700 masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok kepentingan memadati asrama yang hanya berisikan 43 mahasiswa. Secara jelas menggambarkan dominasi yang dilakukan masyarakat Surabaya terhadap ras Papua di kota tersebut. Ditambah dengan berbagai cacian dan perlakuan represi seperti pelemparan batu yang dilakukan oleh kelompok mayoritas tersebut, menggolongkan kasus ini sebagai kasus rasisme. Lebih dari itu, kami melihat bahwa atas insiden ini, negara juga ikut melakukan represi yang bersifat rasisme institusional terhadap ras Papua, di mana dapat kita lihat berbagai upaya pengekangan dan represi dilakukan kepada berbagai aktivis Papua di Jakarta dan Papua, serta pembatasan akses internet yang hanya dilakukan spesifik bagi Provinsi Papua merupakan upaya negara dalam melakukan rasisme institusional, dalam hal ini kelembagaan terkhusus bagi ras Papua. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya adalah kesimpulan dari kelompok kami ini sendiri. Bisa dibilang bahwa dari semua yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, bisa dilihat bahwa Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan juga beragam budaya, etnis, seringkali itu menimbulkan konflik antar budaya. Dan salah satunya adalah bagaimana konflik etnis ini tuh menyerang kaum etnis masyarakat Papua sendiri, dan juga dengan bahkan harusnya yang dalam berbagai keragaman itu yang seharusnya bisa membuat kekayaan dari Indonesia, tapi malah menimbulkan kerugian yang besar. Dan konflik ini dipicu oleh adanya perilaku buruk, perlakuan buruk terhadap bendera merah putih, tapi akhirnya pun diketahui ormas dan akhirnya malah menimbulkan permasalahan lain. Dapat lihat bahwa berdasarkan itu beberapa tindakan rasial itu juga benar-benar merugikan masyarakat Papua, dan bahkan negara pun sendiri membuat konstruksi sosial yang mempertunjukkan bahwa etnis Papua itu terbilang minoritas dan bisa dibilang bahwa masyarakat Papua itu terpinggirkan di konstruksi masyarakat itu sendiri. Dan oleh seharusnya tidak bisa dibiarkan atau dinormalisasikan seterusnya, karena masyarakat Papua juga memiliki hak untuk mengekspresikan diri, informasi, dan juga hak yang sama seperti masyarakat lainnya. Dan tentunya apabila hal itu diteruskan, maka politik
identitas pun juga berdasarkan ras masing-masing juga malah menjadi hal yang akan buruk dan menyerang kembali masing-masing masyarakat dengan etnis yang berbeda. Oleh karena itu pun harus masyarakat dan negara pun bekerja sama untuk bisa hal ini dan menghindari kemudian hari. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.